Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bukti Candi Borobudur adalah peninggalan Islam. Selama ini Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah dikenal luas sebagai bangunan peninggalan sejarah bercorak agama Buddha. Tidak heran jika setiap tahunnya menjadi lokasi perayaan Hari Waisak. Namun, muncul teori baru yang menyebutkan jika Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman diberi mukjizat oleh Allah mengendalikan angin, hewan, hingga jin tunduk kepadanya atas izin Allah. Dalam sebuah buku karya Kiai Haji Fahmi Basyah berjudul Matematika Islam 3, terdapat sejumlah bukti yang dipaparkan dan menjadi alasan dibalik teori Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Dalam buku tersebut, Kiai Haji Fahmi Basyah menjelaskan teori yang dipakai atas klaim tersebut, yakni tentang cerita soal lautan Sabah atau negeri Sabah, makna Sabah, nama Sulaiman, buah manja yang pahit, cerita dipindahkannya istana Ratu Sabah ke wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman, bangunan yang tidak terselesaikan oleh para jin, surat Nabi Sulaiman, hingga burung hutut dan tempat berkumpulnya Ratu Sabah. Teori yang pertama adalah buah pahit dan azab Allah. Kiai Haji Fahmi Basyah menceritakan soal buah manja yang pahit. Ketika banjir besar menimpa wilayah Sabah, pepohonan yang ada di sekitarnya menjadi pahit sebagai azab Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsel, dan sedikit dari pohon sidr. Quran Surat Sabah ayat 16. Teori yang kedua adalah relief tabut. Kotak peti atau tabut yang berisi warisan Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman. Tabut diklaim terpatri jelas di dalam relief Candi Borobudur. Kabarnya tabut tersebut diklaim akan memberikan ketenangan karena di dalamnya tersimpan kitab Zabur, Taurat, dan tongkat Nabi Musa. Dan menariknya, teori kabut seperti tergambar jelas dalam relief di Borobudur, di mana terlihat peti yang dijaga oleh seseorang seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 248. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 248. Teori yang ketiga adalah relief yang menggambarkan mukjizat Nabi Sulaiman berbicara kepada hewan. Kisah burung-burung dan hewan-hewan yang berbicara dengan Nabi Sulaiman juga disebut terabadikan di dalam relief Candi Borobudur. Relief hewan seperti gajah, kuda, babi, anjing, monyet, dan yang lainnya melengkapi relief bunga dan burung. Teori yang keempat menyebutkan Unfinished Head Solomon. Di Candi Borobudur juga terdapat patung yang belum selesai dikerjakan. Patung itu disebut sebagai Unfinished Head Solomon. Dalam surat Sabah ayat 14 dijelaskan tentang pekerjaan jin yang tidak selesai ketika mengetahui Nabi Sulaiman telah wafat. Wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam diketahui setelah tongkat yang menopang tubuhnya rapuh dimakan oleh rayap. Karena itu jin lalu menghentikan pekerjaannya. Teori yang kelima menyebutkan dibangunnya patung dan gedung. Di dalam surat Sabah ayat 13 dijelaskan, para jin diperintahkan membangun gedung-gedung tinggi dan membuat patung-patung. Kiai Haji Fahmi Basyah berpendapat patung-patung yang dimaksud adalah patung-patung yang berada di Candi Borobudur, sementara gedung-gedung tinggi adalah Candi Prambanan.
Teori yang keenam adalah negeri Sabah dan kisah Ratu Sabah di dekat Borobudur. Dalam cerita Nabi Sulaiman dikisahkan, terdapat seorang Ratu Sabah dan rakyatnya yang menyembah matahari. Kiai Haji Fahmi Basyam menjelaskan, Sabah artinya berkumpul atau tempat berkumpul. Burung hutut tidak mengetahui tentang Sabah karena burung tidak mengetahui nama daerah itu. Jangankan burung, manusia saja ketika berada di atas pesawat tidak akan tahu mana sebuah kota atau negeri, kata Fahmi Basyam menjelaskan. Tempat berkumpul Ratu Sabah itu adalah Candi Ratu Boko yang jaraknya sekitar 36 km dari Borobudur. Jarak ini juga memungkinkan burung untuk menempuh perjalanan dalam sekali terbang. Teori yang ketujuh adalah Wonosobo dan hutan Sabah. Negeri Sabah diyakini Kiai Haji Fahmi Basyam berada di Indonesia, yakni Wonosobo. Dalam Al-Quran, wilayah Sabah ditumbuhi pohon-pohon yang sangat banyak. Dalam Quran surat Sabah ayat 15, Wana artinya hutan, sehingga Wana Sabah atau Wonosobo adalah hutan Sabah. Teori yang ke-8 menyebutkan soal bangunan tinggal sedikit. Candi Ratu Boko disebut sebagai bangunan yang tinggal sedikit atau Sidrin Khalil, seperti disebutkan dalam Quran surat Sabah ayat 16. Teori itu diperkuat karena di Candi Ratu Boko terdapat sejumlah stupa yang tinggal sedikit. Hal ini membuktikan bahwa istana Ratu Boko adalah istana Ratu Sabah yang dipindahkan atas perintah Nabi Sulaiman, kata Fahmi Basyam menjelaskan. Yang ke-9 adalah Sulaiman orang Jawa. Kiai Haji Fahmi Basyam percaya nama Sulaiman merujuk pada nama khas orang Jawa. Klaim itu berdasarkan awalan kata su yang biasa dipakai oleh orang Jawa. Klaim itu semakin kuat karena Nabi Sulaiman adalah satu-satunya nabi dan rasul yang namanya berawalan su. Kemudian teori yang terakhir adalah surat emas Nabi Sulaiman kepada Ratu Sabah atau Ratu Bilqis. Sebuah relief di Candi Borobudur diklaim menjelaskan tentang sebuah surat yang dibawa oleh burung hutut untuk Ratu Sabah. Surat dari Nabi Sulaiman itu dikirimkan kepada Ratu Sabah dan rakyatnya yang masih menyembah matahari. Kiai Haji Fahmi Basyam berpendapat surat itu ditulis di atas plat emas sebagai bentuk kekayaan Nabi Sulaiman. Apalagi surat itu ditemukan di dalam sebuah kolam di Candi Ratu Boko dengan ukiran lafaz Bismillah yang tergambar pada plat emas tersebut.